Viralnya pengakuan kehamilan Erika Carlina yang menyeret nama DJ Panda tidak hanya memicu komentar dari publik figur, tapi juga dari netizen yang budiman yang merasa tergugah oleh drama tersebut. Salah satunya datang dari netizen yang berbakti dengan akun @raniatrim yang menonton podcast Denny Sumargo bersama DJ Panda. Ia menyatakan dirinya netral dan tidak ingin bergosip, namun merasa kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak perempuan. Ia mengaku bisa memahami alasan DJ Panda merasa sakit hati, terutama saat Erika disebut ingin anaknya kelak tidak tahu siapa ayahnya. Meski tidak membenarkan tindakan DJ Panda, ia merasa kata-kata itu bisa sangat melukai jika benar. Namun di sisi lain ia menilai Erika sudah tepat memilih untuk tidak menikah dengan pria yang gagal berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan dewasa. Netizen yang budiman tersebut juga menyayangkan keputusan Erika yang dianggap kurang selektif dalam memilih pasangan. Padahal karir dan kualitas dirinya sangat tinggi. Menurutnya, banyak perempuan seringkali menjalani hubungan hanya karena rasa suka tanpa mempertimbangkan aspek penting seperti komunikasi, latar belakang, hingga karakter. Ia menegaskan pentingnya perempuan mengenali nilai diri dan menjaga batasan agar tidak mudah terjebak dalam hubungan yang merugikan. Ia bahkan menyebut meski dirinya bukan siapa-siapa, ia tetap melakukan penyaringan ketat terhadap calon pasangan. Baginya, perempuan adalah benteng terakhir yang harus mampu menjaga diri, sebagaimana dipesankan dalam ajaran agamanya. Ia berharap kisah ini menjadi pelajaran penting bagi semua perempuan untuk lebih logis dan tegas dalam memilih pasangan, bukan hanya terbawa oleh cinta sesaat. Barusan aku nonton podcastnya Densu sama DJ Panda ya. Akhirnya aku mendengar dari dua belah pihak nih ya, dari Mbak R dan DJ Pandanya. Disclaimer dulu, di sini aku bukannya mau nimbrung ikut campur atau mau ngegosip, enggak. Tapi setelah mendengar dari dua sisi, di sini ada hal yang menurut aku menarik untuk dibahas. Dan masalahnya Mbak R ini tuh sebenarnya banyak juga perempuan-perempuan yang ngalamin gitu. Ini mari kita bahas supaya tidak ada lagi yang bernasib seperti Mbak R ya. Kalau aku pribadi ya, aku bukannya mau ngebelain DJ Panda atau mau ngebelain Mbak R. Di sini aku bener-bener netral dan aku pengen melihat secara objektif gitu ya. Kita lihat dari DJ Pandanya dulu nih ya. Sepanjang aku nonton podcast ya, aku tuh bisa ngerti banget kenapa si DJ Panda ini sampai sebegitunya ingin menghancurkan karir Mbak R gitu ya. Aku bukannya mau membenarkan apa yang dilakukannya tetap salah ya. Tapi aku bisa ngerti gitu kenapa dia kayak gitu. Karena aku udah punya anak, jadi aku tahu banget rasanya gitu. Nah, si DJ Panda ini ya, kenapa pengen banget menghancurkan karirnya Mbak R? Ya sesimpel karena dia itu sakit hati gitu, kayak karena Mbak R ngomong kalau udah kalau bisa anak ini jangan sampai tahu bapaknya siapa, kamu diem aja. Nah itu tuh bener-bener bikin sakit hati banget ya, dan sedih banget kalau emang bener itu anaknya DJ Panda gitu ya. Dan aku memposisikan diri seandainya gitu ya, aku digitukan dengan pasangan aku pun aku sama gitu bakal sakit hati. Nah salahnya ya dia tuh nggak bisa komunikasi gitu ya, jadi dia nih nggak bisa mengungkapkan ya, atau tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah ini emang sebenarnya Mbak R tuh udah bener banget ya untuk tidak menikah dengan lelaki seperti ini gitu, karena kedepannya gitu kalau nanti ada masalah sedikit atau apa, ini punya skill komunikasi yang bener gitu, akhirnya dia tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini sebenarnya bener banget ya kalau Mbak R itu memutuskan untuk tidak menikah dengan lelaki seperti ini. Jadi walaupun aku tidak membenarkan perilakunya ya, tapi emang aku bisa ngerti gitu kenapa dia kayak gitu, karena kalau aku di posisi dia pun aku bakal sakit hati sih gitu kalau dia kayak gituin. Sekarang kita bahas soal Mbak R-nya. Masalahnya tuh gini, yang gak aku habis pikir ya, kenapa Mbak R ini ya, yang karirnya gemilang, yang sukses gitu ya, yang udah circle-nya tuh artis-artis papan atas, filmnya laris manis, aktingnya keren gitu ya, pokoknya berkelas banget lah.
kok bisa-bisanya nggak memfilter pasangan gitu loh. Kok bisa-bisanya menjalankan hubungan itu hanya berdasarkan ya udah suka gitu loh. Dan kalau aku dengerin dari pengakuan si DJ Panda ini, sebenarnya mereka tuh nggak pacaran ya, HTS-an aja gitu, tapi kecelakaan lah gitu, akhirnya hamil, akhirnya ya udah gitu, anggap aja pacaran. Kalau kata DJ Panda begitu ya. Sebenarnya aku tahu, aku ngerti situasinya. Yang aku nggak ngerti itu kenapa gitu loh, sayang banget gitu, sayang banget Mbak R ini nggak bisa melihat gitu ya kalau dirinya itu value-nya itu setinggi apa gitu, tapi kok nggak memfilter gitu loh. Itu yang sangat-sangat disayangkan banget. Jadi sebenarnya ya itu ada banyak banget laki-laki yang kelakuannya tuh lebih parah dari si DJ Panda ini ya. Tinggal kita perempuan please pinter-pinter banget ya, karena emang mau apapun masalahnya yang dirugikan pasti perempuan. Nah karena aku beragama Islam ya, nah dan untuk teman-teman aku yang beragama Islam, makanya kenapa kalau di agama Islam perempuan itu ibaratnya benteng terakhir. Makanya kenapa kata Allah tuh untuk perempuan, jaga diri kamu, tutup aurat, jaga diri kamu. Karena bahkan ya Allah pun itu tahu laki-laki tuh kelakuannya kayak gimana. Jadi pinter-pinternya kita aja gitu bikin garda gitu loh, dan memfilter gitu, jangan sampai kita berhubungan sama laki-laki yang begitu. Karena emang faktanya emang banyak banget laki-laki yang begitu. Kita lihat aja deh kasusnya Sister Hong ya, yang rame di China. Itu bentukan begitu aja banyak kan yang mau gitu loh. Jadi emang ini banyak laki-laki yang begitu. Nah makanya kenapa untuk perempuan kita harus pinter-pinter bikin garda gitu loh. Jangan sampai kita ini nggak memfilter. Karena kalau yang aku lihat ya, selain Mbak R juga, ini banyak banget perempuan-perempuan itu yang nggak memfilter pasangannya, hanya berdasarkan aku cintanya sama dia gitu, soalnya dia tipe aku banget, soalnya tuh dia tuh baik gitu ya, dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Nggak dicari tahu dulu backgroundnya gimana, nggak dicari tahu dulu dia tuh komunikasinya bagus atau enggak dan sebagainya. Pokoknya udah jalan aja dulu gitu loh. Nah ini kan jadinya bahaya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang dirugikan. Tolong logikanya itu dipakai gitu ya. Kita boleh kok cinta sama seseorang, kita boleh kagum sama seseorang, tapi please banget ya, kita harus tahu value kita, dan kita harus punya batasan ya. Jangan sampai kita random aja gitu, udahlah siapa aja yang mau gitu, atau yang penting aku suka atau apa gitu, terus kita kayak ya udah terabas aja gitu. Jangan kayak gitu kalau kita nggak mau tersiksa gitu ya. Tapi aku masih nggak habis pikir gitu. Maksudnya gini, aku yang bukan siapa-siapa ini ya, yang pokoknya kalau dibanding Mbak R gitu jauh banget. Aku aja cari pasangan tuh bener-bener di filter gitu loh, dia ngerokok atau enggak, pergaulannya gimana, terus dia itu kalau marah kayak gimana, dia bisa menyelesaikan masalah atau enggak dan sebagainya. Aku tuh bener-bener memfilter banget ya seseorang yang untuk menjadi suami aku gitu. Harusnya, ya Allah sayang banget kadang ya, harusnya sekelas Mbak R tuh harusnya nggak bertemu laki-laki kayak gini sih gitu. Itu yang disayangkan ya, itu kalau menurut aku balik lagi. Tapi ya udah gitu, ini kan mungkin masalah mereka ya. Tapi semoga ini bisa dijadiin pelajaran untuk para perempuan ya. Di samping kita harus menjaga diri dan jaga pergaulan kita, ingat kita harus memfilter laki-laki yang akan berhubungan dengan kita gitu loh. Apalagi kalau kita emang berniat mau nikah gitu, jangan asal-asalan ya. Jangan cuma karena cinta, jangan karena cuma sayang, terus ya udah digas aja. Begitu deh. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.